adalah gerbang terakhir yang akan menghantarkan kita apakah akan mendapatkan cuan atau kita hanya mendapatkan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita awali dengan bismillah agar apa yang saya sampaikan menjadi barokah. Pada video kali ini yang ingin saya bahas adalah tangga kesuksesan. Seorang YouTuber tanpa mengikuti tangga ini, maka kesuksesan dan cuan mungkin agak sedikit sukar untuk didapatkan. Anda telah menyimak sekitar 1 menit penayangan video sebagai gambaran tangga kesuksesan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya harap Anda menyelesaikan video ini agar apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan jelas dalam memahami bagian per bagian sampai kita mendapatkan cuan. Penjelasan yang pertama adalah diawali dengan tujuan. Seorang YouTuber untuk memulai menjadi seorang konten kreator, dia harus memahami tujuan kenapa dia membuat channel YouTube. Orang memiliki banyak tujuan yang berbeda-beda, mulai dari hiburan atau untuk mengiklankan sebuah produk, memberikan informasi perusahaan atau instansi, bahkan termasuk dakwah. Dan sebagian orang berupaya untuk mendapatkan cuan. Setelah kita bisa menentukan niatan, maka tahap selanjutnya adalah kita melakukan tindakan untuk membuat konten. Perlu Anda garis bawahi bahwa dalam proses membuat konten, paling tidak kita harus memiliki 2 hal. Yang pertama adalah informasi, dan yang kedua atau hiburan. Jika konten kita tidak menayangkan minimal 2 hal ini, tidak berisi informasi dan tidak berisi hiburan, maka peluang untuk mendapatkan kesuksesan semakin kecil. Selain itu juga, konten harus terkonsep. Maka kita harus mulai menguasai yang namanya teknik fotografi standar, mulai dari pencahayaan ISO, f, agar kita bisa menghasilkan sebuah video yang memiliki kualitas tinggi. Setelah konten terbuat, maka tahapan selanjutnya adalah kita pada proses editing. Banyak aplikasi yang tersedia secara gratis walaupun dengan fitur terbatas. Silahkan Anda tentukan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan selera masing-masing. Tangga yang selanjutnya adalah tangga pengaturan. Setelah kita memiliki konten untuk kita unggah, maka kita harus mengetahui yang namanya pengaturan. Pengaturan ini untuk mengalahkan algoritma dan SEO YouTube. Tanpa pengaturan yang baik, maka konten yang kita unggah sulit untuk tersebar di algoritma YouTube. Akhir dari pengaturan ini adalah terunggahnya video kita secara baik di channel YouTube kita. Namun, tahapan selanjutnya sangat menentukan terhadap jumlah penonton dan jumlah subscriber, yaitu tentang pengembangan. Mengunggah sebuah video saja tidak cukup. Kita harus melakukan pengembangan di channel kita, melakukan pengembangan di video yang kita unggah. Tahapan pengembangan ini mulai dari riset judul atau riset tag. Kita harus mulai mempelajari tentang social blade atau tabadi. Minimal 2 situs itu mulai kita buka. Selain itu juga kita harus mulai memahami tentang analisis ability channel kita. Termasuk kita mulai melakukan analisis terhadap traffic data yang ada di YouTube Studio. Tanpa mengetahui hal itu, maka proses pengembangan channel kita, proses pengembangan konten kita akan semakin redup. Maka kuasai pengembangan.
Dan yang selanjutnya adalah ini yang paling penting dan paling pokok yang harus dikuasai oleh seorang konten kreator, yaitu peraturan. Ini adalah gerbang terakhir yang akan menghantarkan kita apakah akan mendapatkan cuan atau kita hanya mendapatkan hiburan. Nah, aturan ini yang sering menjadi permasalahan para konten kreator. Mereka tidak memahami aturan. Peraturan apa sajakah yang bisa mengantarkan kita pada cuan? Kita harus menghindari yang namanya reuse video, reupload video, peraturan-peraturan tentang cover lagu, tentang sekelumit clickbait, tentang spam, dan kita paham yang namanya hak cipta. Minimal peraturan-peraturan tersebut kita pahami dan kita hindari, sehingga dengan menghindari dan mengindahkan peraturan komunitas YouTube, maka itu akan menghantarkan kita pada proses mendapatkan cuan. Dan tangga yang terakhir adalah tangga cuan, dimana baru kita membahas proses monetisasi, proses iklan, proses endorse, dan proses YouTube Premium, dimana semua fiturnya adalah pembahasan tentang uang, dolar, dan cuan. Ini adalah tahapan-tahapan yang harus dikuasai oleh seorang konten kreator. Rata-rata konten kreator hanya selesai di pengembangan tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat, sehingga pada akhirnya banyak kawan-kawan saya yang mendapatkan penyesalan. Dia begitu mahir di pengembangan sehingga channelnya begitu maju, begitu berkembang, dengan mudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, namun dia mengabaikan yang namanya peraturan, sehingga pada saat pengajuan untuk mendapatkan cuan dia terhambat peraturan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.